Hai guys, what's up? Well, aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio akhir September 2024 ya. Ini general reading dan I'm so sorry karena bacanya di atas kasur karena aku lagi kurang enak badan ya. Jadi nanti habis baca satu nanti istirahat. Langsung istirahat gitu ya. Jadi I'm so sorry kalau ini nggak nyaman di mata kalian ya. Kalau nggak nyaman cukup didengarkan aja, nggak perlu dipantengin handphonenya ya. I'm so sorry karena lagi kurang sehat ya. Ini general reading ya Scorpio. Ini untuk Sun, Moon, Rising dan Venus Scorpio. Reading ini bisa vice versa energinya, terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Ya, kita coba lihat dulu ya. Kalau di kasur ini mesti goyang-goyang tripodnya. Sorry lagi ya, sorry banget. Oke. Kita coba lihat dulu core energinya Scorpio, asmara Scorpio. Asmara Scorpio akhir September. Oke, ada King of Pentacles ya. Sorry banget ya kalau nggak nyaman ya. Kalau nggak nyaman didengarkan aja, nggak usah ditonton videonya. King of Pentacles dan Justice, oke. Jadi Scorpio nih kalau lihat dari dua kartu ini ya, aku rasa salah satu pihak ya, entah kamu entah dia atau bisa dua-duanya, merasa cukup nyaman dengan hubungan ini. So far oke, gitu ya, dan nyaman, dan entah kamu entah dia kayak udah punya ekspektasi atau harapan yang arahnya ke jenjang yang lebih serius, yang arahnya ke keseriusan atau ke rumah tangga, bangun rumah tangga atau bangun hubungan yang lebih serius lagi di sini. Justice ini aku rasa bisa dua artinya ya untuk case ini ya, untuk energi ini. Satu, tidak karena kenapa sih dia atau kamu atau kalian udah merasa bahwa hubungan ini layak dibawa ke jenjang yang lebih serius, karena mungkin di antara kalian tidak ada tidak pernah ada penghakiman atau tidak pernah ada judgement ya gitu. Atau bisa aja ya, ini skenario yang lain. Pertama tadi aku bilang tidak ada judgement atau tidak ada penghakiman, jadi seringkali ada pemakluman dan lain sebagainya. Dan satu sisi mungkin yang bisa dibilang hanya satu orang yang menginginkan sebuah hubungan serius. Kenapa? Salah satunya enggak, karena ini skenario lain ya. Karena menganggap bahwa hubungan ini tuh tidak terlalu fair antara kamu dan dia. Banyak yang tumpang tindih, banyak yang mungkin kalian berdua punya boundaries tapi nggak fair satu sama lain gitu ya. Jadi yang satu mungkin sangat dibatasi, yang satu nggak mau nggak mau untuk dibatasi sama sekali gitu ya. Jadi ada dua skenario. Kita coba lihat nanti energinya dia saat ini bagaimana. Oke. Asmara Scorpio akhir September 2024. Oke, Two of Swords kebalik ya. Nine of Pentacles, Two of Cup. Sorry, ini tadi kebalik ya.
Satu lagi. The Hangman. Oke. Dan energi kamu. Queen of Cups. Edge of Sword. Ten of Sword. Three of Sword. Wow. Oke, why? Kayak gini nih. Oke, Scorpio ya. Ini energi general reading, bisa vice versa. Oke, kalau lihat dari kartu-kartunya, di sini ada Two of Swords. Dan terbalik, aku rasa dia mungkin yang punya pikiran bahwa hubungan tidak terlalu fair buat dia gitu ya. Bisa aja dia si pelaku atau bisa aja dia si korban. Jadi kamu yang tahu itu. Ya, dia ngerasa bahwa seringkali dia mungkin memaklumi kamu, tapi sebaliknya kamu seringkali melakukan pemaksaan atau batasan-batasan yang di luar nalar. Sebaliknya dia mungkin melakukan memberi kamu keleluasaan gitu. Dan ketika kamu nggak dikasih keleluasaan itu, kamu pasti akan marah dan lain sebagainya. Ini bisa vice versa. Oke, ini ada Nine of Pentacles ya. Jadi mungkin ada keinginan memang untuk menjalin hubungan yang lebih serius ya. Sebelum hal ini terjadi, apa yang dia rasakan gitu. Cuma mungkin makin kesini tuh dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang kurang bisa dimaklumi untuk dia ya gitu. Jadi entah awalnya yang niatan untuk serius, terus akhirnya pupus karena dia meragukan kamu, apakah kamu layak atau enggak sampai diajak ke jenjang yang lebih serius, ke nikah, ke pernikahan gitu ya Scorpio. Karena itu tadi dia melihat kamu, melihat hubungan kalian gitu, ada ketidakadilan gini, ada judgement juga ya gitu. Bisa aja nih tadi aku bilang bahwa pertama cukup oke gitu ya, jadi tidak ada penghakiman. Itu mungkin dulu ya awal, and then dia punya pikiran oke, aku mau lanjut ke hubungan yang lebih serius lagi. Tapi makin kesini dia tahu bahwa faktanya tuh ternyata seperti ini. Ini bisa vice versa ya, ini bisa yang kondisi kamu dan dia yang sebaliknya ya. Two of Cups, The Hangman gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau kita ngomongin soal pernikahan atau kita ngomongin soal hubungan yang serius gitu, naik level gitu ya, ya semuanya harus kembali ke cara lama atau kembali ke kondisi dulu di awal gitu ya. Harus ada kesetaraan, harus ada keseimbangan, harus ada komunikasi yang dua arah. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi pemakluman, di mana pemakluman ini nih jatuhnya mengecewakan gitu ya. Jadi kadang kan pasangan pernah melakukan kesalahan dan itu khilaf ya. Dan kita memberi maaf, kita memaklumi hal itu, atau ada alasan lain di mana kenapa dia akhirnya seperti itu ya. And then kita beri dia pemakluman gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat kita sangat kecewa dan pasangan kita menginginkan pemakluman dan ini tidak tidak terjadi hanya sekali ya, pasti akan ada yang namanya titik jenuh, titik lelah, titik stres atau titik pushing, titik yang akhirnya membuat kita ragu atas
diri pasangan kita atas hubungan kita, ya. The Hangman gitu. Jadi aku rasa dia nih akhirnya belum tahu harus ambil keputusan seperti apa gitu ya. Dia mungkin kalau mundur kok kayak eman banget, hubungan ini mungkin udah berlangsung lama, keluarga masing-masing mungkin juga udah saling kenal, atau teman-teman atau bahkan orang-orang kantor tuh udah saling tahu menau soal hubungan kalian, atau ada hal-hal mungkin soal tabungan bersama, soal investasi bersama, atau soal bisnis bersama yang nanti akhirnya ketika pisah, wah ada PR banget nih gitu. Hitung-hitungannya PR banget nih. Ya gitu, sorry goyang ya. Oke, dan ini kita lihat energi kamu ada Queen of Cups ya. Edge of Swords, Ten of Swords, Three of Swords. Oke. Ada Three of Swords di energi kamu. Di sini bisa vice versa, right? Oke, Queen of Wands. Oke, jadi aku rasa mungkin ya. Kamu melihat pasangan kamu pun juga tidak menarik dulu gitu ya. That's why mungkin kamu sering kali komunikasi tidak dua arah, terus ada sesuatu yang tidak fair dalam hubungan kalian gitu ya. Entah apa ini bermula dari apa gitu ya, sehingga kamu melihat pasangan kamu tuh tidak semenarik dulu awal pacaran atau awal pernikahan ya. Oke, Edge of Swords, and then Ten of Swords dan Three of Swords. Oke. Kalau lihat ada Ten of Swords dan ya aku rasa ini kamu pernah, mungkin kamu punya ekspektasi tinggi ke dia, tapi kamu gak ngedapetin itu. Atau bisa aja ada masalah luka batin, dan luka batin ini bisa aku rasa mungkin ada kaitannya dengan masa lalu. Masa lalu nih bisa soal keluarga atau soal mantan kamu gitu. Jadi ketika si dia mungkin kelihatan serius sama kamu, and then kamu kayak akhirnya membuat masalah, atau akhirnya kamu memunculkan diri yang lain, atau oke, aku nggak ready untuk sebuah pernikahan gitu. Dan kayak seperti ini nih banyak gitu. Jadi ketika jalin hubungan, enjoy, nyaman, dan ketika udah masuk ke level serius, kadang ada beberapa ya beberapa dan lumayan gitu, ada di level masuk ke jenjang serius, akhirnya salah satu nggak ready karena alasan lain gitu ya. Bisa trauma, bisa insecure, bisa hal lain gitu ya, atau alam bawah sadar dia yang melihat pernikahan itu nggak oke dan lain sebagainya. Akhirnya ketika dia udah masuk ke jenjang yang lebih serius arahnya, and then dia hilang, ghosting, atau bikin masalah dengan hubungannya sehingga ada ketidaknyamanan gitu ya. Dan kalau lihat dari kamu ini nih, ya perlu dikulik sih gitu ya. Luka batinnya apa, traumanya apa, atau ada hal lain, luka batin atau kekecewaan yang kamu simpen dalam banget. Dan luka ini bisa dari pasangan kamu yang sekarang, atau bisa dari orang lain, maybe mantan kamu, atau mungkin TTM dulu ya gitu, bisa aja. Dan ini perlu dikulik ya gitu. Jadi hubungannya tuh ada luka-luka batin yang memang harus di-healing tapi nggak di-healing ya gitu. And then ada Edge of Swords di sini, sorry ya, ini oleng tripodnya. Edge of Swords, oke. Jadi kamu mungkin ya kalau normal ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Karena luka batin, trauma ya, kadang kita terlihat biasa-biasa aja, tapi dalam kita tuh ketika ke-trigger pasti oleng kayak tripod ini nih oleng. Ya kayak tripod ini nih oleng, right? Ya. Jadi kamu kayak di luar tuh it's okay, nggak ada masalah apa-apa gitu. Dan mungkin kamu tuh nggak tahu
Kenapa kamu seperti ini, punya pemikiran seperti ini, melihat pasangan kamu seperti ini, bla 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 bla, ya? And then timbul sebuah masalah seperti ini, tidak kenyamanan dan apalah ya, macem-macem. Bisa jadi, dan aku rasa banyak dari kalian yang sebenarnya tidak sadar bahwa penyebabnya adalah diri kalian sendiri, jiwa kalian sendiri ya. Luka batin kalian, trauma kalian gitu. Kamu gak sadar sikap dan karakter kamu yang mungkin annoying itu tuh ya karena penyebabnya alam bawah sadar kamu ada sesuatu yang ngeblok ya. Ini sih, jadi kalau ini resonate, aku rasa kamu perlu konseling gitu ya. Gitu. Kalau terlalu dalam nih masalahnya dan aku agak susah, kayak perlu hipnoterapi atau perlu psikolog yang kognitif, ya aku rekomen ke psikolog. Atau perlu lebih detail ada karma-karma apa, ya aku pasti akan rekomen ke astrologer ya gitu. Dan aku dampingin untuk konseling. Oke, Three of Wands gitu. Jadi kamu tuh kayak apa ya, mempatah-hatikan diri kamu sendiri atau melihat situasi dan kondisinya ini tuh kamu udah patah hati duluan gitu, dan kamu kayak udah menyerah duluan gitu ya. Jadi patah hati mungkin, atau bisa aja kamu ada pikiran untuk oke, kita putus aja, atau udah gak bisa nih gitu, atau bisa aja kamu patah hati duluan tapi tidak memberi kayak closure buat kita putus nih gitu, enggak, tapi tiba-tiba ngilang gitu, udah ngerasa end gitu ya, ada maybe gitu. Scorpio, this is part 1, kita ngomongin soal energi dia, energi kamu, situasi dan kondisinya gitu ya. Dan kalau resonate dan kamu perlu lebih dalam lagi ngobrol sama aku ya, atau personal reading, counseling ya, kamu bisa WhatsApp di nomor yang ada di description box. Ada diskon 10% selama bulan September. Jadi ya masih ada beberapa hari ya gitu. Jadi sok atuh bikin janji, appointment ya. Dan kita akan lanjut di part 2. Kita bahas soal bagaimana perasaan dia ke kamu, bagaimana perasaan kamu ke dia, dan apa yang diinginkan, apa yang kamu inginkan. Jadi lanjut aja di part 2. Kamu bisa akses video lanjutan untuk asmara semua zodiak dengan join membership mulai 9.900. Setiap bulan kamu bisa akses semua video lanjutan. At least kamu bisa nonton 3-4 video yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Dan lebih dari itu juga kamu bisa kepoin zodiak dari pasangan kamu atau TTM kamu atau mantan juga bisa ya gitu. Guys gitu. Jadi jangan sampai diri kita oleng gitu. Kalau kita oleng ya kita kulik lah kenapa kita oleng ya. Kayak tripod ini nih, kenapa tripod ini oleng? Karena tripod ini ada di kasur ya. Semoga kita semua sehat. Thank you, I love you, bye.